Malam semuanya, selamat malam. Pada 2 September ini gue coba menganalisa Bitcoin. Tapi lebih tepatnya itu gue coba meluruskan, gue coba eh, ingin mengedukasi gimana sih cara kita itu, bagaimana cara kita itu mengolah suatu sideways di suatu koin. Nah, koin yang gue pengen bahas ini adalah Bitcoin, dan coba kita bahas dari sisi sideways-nya gimana cara mengolahnya kayak gitu. Nah, kalian lihat dulu ya. Di sini gue bisa menilai ini adalah dua sideways, area sideways itu biasa itu yang sideways pertama itu terjadi di 20 Agustus sampai sampai sekitaran 26 Agustus, lalu yang kedua itu 27 Agustus sampai sekitar awal bulan September kayak gitu. Dan ini tentu ketika dia bisa melewatin sideways-nya itu sangat bagus banget gitu. Dia bisa turun bawah bisa bagus banget, dia bisa ke atas dia itu bagus banget. Tapi sebenarnya ini kita bisa olah tuh. Nah, ini tuh udah yang gue buat rectangle ini udah oke banget. Gue udah lihat, gue dari set gimana cara tentuinnya. Ini udah oke banget posisinya. Habis itu, nah kalian coba lihat ini ada yang ya. Di sini ada yang menarik itu di rectangle warna merah marun ini ada harmonic SNL. Ini gue menyebutnya itu sebagai perbatasan antar sideways 1 sama sideways 2 kayak gitu. Nah, bukan berarti ketika dia sudah melewati sideways 1, sideways 2 ini ya, dia sudah melewati sideways 2 ini, belum tentu dia itu bisa masuk ke area demand sideways 1 atau bisa langsung supply C21 atau area C21. Dia belum tentu bisa ngelewatin karena kemungkinan di harmonic SNR ini gua memakai Fibonacci dari swing high atas C21 sama C22 itu swing low nya itu terjadi ini ada area golden ratio Fibo 0,618 sama 0,5. Nah, ini menjadi perbatasan kayak gitu. Nah, di sini ya bagaimana cara mengolahnya, kalian bisa ini ya, catat ini penting banget ya. Sabar, gue coba zoom. Oke ya, peraturan pertama, kalau misalnya kita di sideways ya, gue lebih baik kita itu ya mengaktifkan hedge mode di Binance. Gue pakai Binance ya. Cara aktifin hedge mode gitu kalian bisa search di YouTube. Maksudnya itu hedge mode apa? Kita itu bisa long ya, bisa long BTC di bawah, kita juga bisa open posisi short BTC di atas di supply. Kadang-kadang kalau misalnya hedge mode nggak diaktifin, nggak bisa. Kita cuma bisa open long BTC doang, nggak bisa open short. Yang long ini harus di close dulu baru bisa open short. Nah, dengan hedge mode kita bisa atas bawah kayak gitu. Nah, kalian bisa niru nih itu outlook gua. Kalian bisa kira-kira nih, oh bikin yang seperti ini udah locking banget ini kayak gitu ya. Tapi yang jelas kalau kita aturan sebuah sideways yang di bawah, kita bisa melakukan buy limit. Tentu sebuah stop lossnya itu harus di bawah. Nah, ketika dia BTC yang sekarang itu di area supply, kita berhak untuk melakukan short selling di sana. Karena itu adalah supply dari sebuah sideways. Stop lossnya di mana? Itu sekitar 20.570. Itu swing high ininya nih. Ya. Stop lossnya harus di sana. Kayak gitu. Itu sideways 2-nya. Kayak gitu. Nah, tentu gimana cara mengolahnya? Ya. Gini. Misal contoh kalian ini membatasin Bitcoin ini itu maksimal di $10. Ya. $10. Ingat, kita mempunyai $10 USDT untuk nge-trade di BTC. Sampah jelek banget. Nah,
Oke. Di long 19.500, misalnya kita open long di 19.600. Kita open long dulu. Kalian bisa nyicil 19.800 ya. 19.700, 19.600 kita mengakumulasi Bitcoin itu di sana, lalu stop lossnya itu kita tentuin di 19.500. Itu maksimal di $10. Contohnya, contoh mulusnya itu kita udah open $10. Lalu ketika dia running ke atas, lalu melewati level, pasti tentu di sebuah key level ini ada rejection. Gitu. Tahan dulu, karena target kita itu adalah supply sideways-nya. Tuh, kalian bisa ya TP di area sini itu mungkin sekitar 20.300 atau 20.400. Dan jangan TP full. Ingat, jangan pernah TP full. Lebih baik TP 75%. Jadi ibaratkan kita mempunyai $10 long ini, kita TP 75%. Anggapannya USDT-nya itu kita TP $7. Berarti kita ketika kita sudah TP, kita punya tiga USDT yang long gitu. Nah, kita punya 3 USDT yang di long. Udah take profit, kita udah cuan. Tapi posisinya sekarang kita di supply sideways. Berhak kalau kalian bisa sell limit di sana, atau misalnya ngeliat harga udah tuh 20.400, hakain aja gitu, nggak ada masalah. Kita di sideways, kita di supply, layak untuk melakukan short, nggak salah gitu. Walaupun di bawah ada pola, nggak ada masalah gitu. Nah, di 3 USDT berarti kita maksimalkan di 10 USDT BTC. Berarti syaratnya kita bisa melakukan short itu di $7. $7 untuk short gitu, untuk short ya. Yang di long jangan diapa-apain, biarin aja itu. Nah, ketika $7 ini ya, mulusnya dia turun ke bawah karena kita targetnya itu bukan di key levelnya. Kita targetnya itu di bawah demand dari sebuah sideways-nya. Itu mungkin kita bisa TP di 19.800, bisa 19.700, atau bahkan di hokinya 19.600 gitu kan. Kita TP di sini. Nah, short selling kita yang $7 kita TP 70%. Contohnya ya, kita TP $4 kita TP. Itu $4 kita TP. Berarti ya, paham ya, $4 kita TP. Berarti kita punya posisi long. Kita punya posisi long itu di $3 sama posisi short di $3. Paham ya? Kita udah cuan sekali di long, kita udah cuan juga di short. Nah, tapi kita ada posisi nih, $3 di long, $3 di short. $3 di long paling bawah, $3 di short paling atas. Tuh. Nah, sekarang posisinya kita di bawah. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, kita dari posisi long itu kita tambah muatan. Paham ya? Di sini kan kita sudah mempunyai maksimal di $10. Ini kita sudah 6. Berarti kita tambah muatan long itu di $4. Tambah $4. Ya. $4. Sama. Manage ya sama. Tuh. Di atas kita TP. Gitu. TP $4 atau gimana? Yang penting itu kita ya, tujuan kita hedge ini, kita akan mempertahankan area ini. Kita main atas bawah. Lockitnya kita nggak locking ya, nggak locking. Kita TP 76% tambah muatan, lalu ke bawah tambah muatan yang long, habis itu ke atas kita short, terus yang short kita tambah muatan, terus TP lagi di bawah.
udah TP lagi di bawah, kita tambah muatan long yang posisi long gitu. Kita mempertahankan posisi long sama short di atas bawah. Nah, suatu saat lu pasti antara long sama short pasti akan kena satu stop loss. Karena itu udah hukum halamnya dari sebuah sideways gitu. Itu pajak yang harus lu bayar. Itu ingat ya, itu pajak yang harus lu bayar. Itu entah dia long, entah dia short. Tapi apa yang kita dapatkan dari benefit itu? Yang kita dapatkan adalah momen pump, kita dapat momen short, kita dapat. Ngerti ya? Gitu. Jadi suatu saat ketika BTC running ke atas, nggak ada masalah. Kita sudah punya posisi long paling bawah. Lalu apa yang kita PR-kan? Kita akan coba menarik. Kita akan coba bermain sideways di lebar. Kita akan open short di daerah sini. Atau kita akan open short di harmony resistance ini. Karena ini suatu awal. Ya. Suatu awal. Tuh. Karena kan dia awal naiknya harga ke harmonik, pasti dia akan melakukan retest. Kita bisa open posisi short di sana. Lalu dia ke bawah ke area supply atau ke area key level. Itu kita bisa melakukan TP. Target kita apa? Itu. Di sini kita melakukan short. Enak nih. Ini enak posisinya nih. Enak atas bawah. Kita akan mengolah lagi yang seperti yang gue bilang di sini ya. Kita akan mengolah lagi di $10 lagi. Terus main atas bawah. Atas bawah. Gitu. Enak banget gitu. Karena gue mengalami di bulan Mei itu gue ngalami itu. Terus juga di bulan Juni ya. Juni kalau nggak salah. Juni ya. Mei Juni. Itu di sideways itu gue enak banget gue. Tektokannya itu enak banget. Atas bawah itu enak banget. Karena range-nya itu agak gede. Kalau di sini kan range-nya kecil. Kalau misalnya range BTC ini sideways 1 bulan selama di sini ya. Ini enak banget cara ngolahnya. Enak banget, atas bawah kita hajar. Ingat ya, hedge mode harus diaktifin. Itu aja sih. Itu. Dan ini ya cara mengolahnya. Cara mengolah sideways itu seperti apa? Ini gue udah jelasin, clear ya. Ya udah. Kita lari ke chart. Nah, lihat tuh. Nah, kena ini open short gue nih. Tambah muatan ya sekitar gue tuh ada short BTC itu di 20.350, itu tambah muatan gue. Asal gue tetap di atas. Ya udah. Tunggu aja. Itu, tunggu aja santai. Kalau misalnya dia kena stop loss ya nggak apa-apa, karena kan gue udah ada posisi long di bawah. Udah bermain aja, tarik ulur di sana. Kayak gitu. Gue berharapnya sih lebih baik keluar. Gue benci banget gue sama sideways di sini. Karena kenapa? Range-nya itu kecil. Buat apa? Ngapain? Lebih baik ini dia ke sini, terus retest, gue akan open short di daerah harmonik ini. Lalu dia ke sini atau bisa dia ke atas. Intinya lebih enak itu kalau misalnya sideways itu dari atas ini ke bawah sini. Nah, ini sideways-nya enak banget. Kalau ada sini. Sekali dia ngepam banget. Itu kalau misalnya dia ngepam nih, otomatis ke 22.600 itu udah pasti ketek. Targetnya itu 23.000. Tapi tetap itu follow the trend. Itu follow the trend ini tetap bearish trend di 23.000 area kritikalnya itu bisa melakukan short. Atau misalnya kita running ke bawah. Itu silakan, nggak apa-apa. Itu bukan pattern jelek ya. Bukan pattern jelek ya ketika supply ini langsung ngedam di bawah. Itu nggak ada masalah, ini kan sideways. Lalu apa dia akan lalu ke bawah. Nah, di terkuatnya itu sekitaran harga 17.600 ya, 17.500 sampai sekitar 19.000 itu range bawahnya. Nah, kalian bisa lihat nih kalau misalnya dia dia kan ada di rejection, dia kita itu masih di sideways 2-nya ya. Gitu. Anggapannya sideways 2-nya itu jebol. Ini kita bisa open Fibonacci
ya. Fibonacci retracement gua nggak pakai Fibonacci expansion karena gua udah terbiasa dengan expand di Fibonacci retracement. Nah, di sini letak koreksinya itu range-nya dapat ya 19.200-an, 19 ribuan sampai 18.800. TP 1:1 dari sebuah sideways nomor 2 ini sekitaran 18.500. Itu sekitaran segitu. Kalau ada candle bagus di 4 jam pasti akan gua lakuin long di situ. Tambah muatan lah di situ. Tambah muatan. Ya long di sana gitu. Lalu dia ke atas, gua akan tambah muatan yang short di sana. Gitu ya. Tapi harus diingetin lagi bahwa 9 September ini ada full moon, jadi kemungkinan naik ke atas dulu. Gue lebih pro dia akan naik ke atas sih. Lebih baik dia naik ke atas. Karena target gue balik lagi. Target gue adalah sideways di sini. Kalau misalnya dia sideways sampai sekitar 23.000, dia lebih tinggi lagi. Gue kan pernah nerangin nih di video terakhir gue, ya kan? Di video terakhir gue di YouTube, gue pernah nerangin range-nya itu sekitar segini kan, range-nya. Bisa segini, range sideways-nya bisa segini atau bahkan bisa segini. Itu. Ya kalau misalnya sideways-nya di segini, oke lah. Sideways-nya oke, range-nya itu enak banget tektokannya. Daripada ke sini terlalu kecil gitu. Boring gitu. Paling enak lagi dia di sini. Wih, itu enak banget sideways-nya. Udah, nggak tahu sideways-nya berapa lama. Karena BTC pernah sideways 1 tahun. Itu kita nggak tahu nih di sini. Tuh, yang penting Mercury retrograde di 9 September sampai Oktober itu kemungkinan sideways. Karena historical dari sebuah Mercury retrograde itu sideways selalu. Dan sekali dia sudah melewati sideways-nya itu ngepamnya enteng banget. Hanya gue bilang ketika dia ngelewatin 22.000, 22.600 itu udah pasti ketek. Gitu, udah pasti ketek. Tuh, atau 20.500 itu pasti ketek langsung. Gitu, atau misalnya di bawah 19.000 pasti ketek langsung. 19.000, 19.300-an itu serah. Kayak gitu. Yang penting ya tentuin sideways ya, lebih baik di sini aja. Enak kok di sini. Kayak gitu. Nah, ini cara mengolah sideways gua mudah-mudahan sangat bermanfaat. Apalagi gue sudah menerangin, gue udah coret-coret gimana cara memanage uangnya, manajemennya itu di suatu sideways. Mudah-mudahan analisa atau video yang gua terapin ini berguna untuk kalian. Jadi ingat ya gitu, satu kata-kata, maksudnya satu kata-kata sih. Maksudnya ya ketika di tengah-tengah price ya di suatu sideways, jadi ibaratkan nih sideways ini tuh sideways 1 sama sideways itu digabung, BTC akan melakukan sideways di arah sana. Nah, terakhir nih BTC akan melakukan sideways di kotak one merah ini, kayak gitu. Kalau di demand sideways kedua sampai ke area demand key level sideways kedua, kalian bisa copy, kalian bisa screenshot, kalian bisa tidur outlook gue ini, kotaknya aja, nggak usah apa-apain, kotaknya aja gitu, tandain kayak gitu. Di demand kita layak melakukan long, di supply kita layak untuk melakukan short. Lalu apa yang terjadi kalau kita itu di tengah-tengah price? Udah di tengah-tengah price, kita nggak ada posisi, nol posisi. Lebih baik tahan dulu, santai dulu. Karena yang kita cari adalah pembentukan suatu pola. Jadi ketika sideways ini kebentuk atas bawah, suatu saat Bitcoin akan melakukan pola. Pola-pola di tengah sideways itu pasti akan ada. 99% pasti ada. Nah, kalau emang polanya itu bullish, kita posisi ke long. Karena kita tahu di sini ada key level, di sini kita harus tandain. Ini ya posisi ini gua nggak akan rubah, gua akan tandain ini. Itu sampai sideways satunya lepas atau sideways duanya itu lepas. Nah, suatu saat di tengah-tengah price ini akan terbentuknya pola. Kalau kalian tidak ada posisi apapun, posisi short di bawah atau posisi short paling atas,
lebih baik tahan dulu, tunggu pola kebentuk, baru kita melakukan trade. Itu aja sih saran gua. Gitu. Di tengah-tengah price, jangan main HK atau main apa gitu. Tahan dulu, lihat dulu polanya. Itu aja sih. Thank you.